Sebanyak 82 mal di Jakarta akan buka secara bertahap pada masa uji coba pembukaan terbatas saat pelonggaran PPKM. Untuk mengulasnya kita sudah terhubung dengan koresponden kami, Mardika Utama di Jakarta. Langsung kita sapa, selamat siang Mardika. Apakah sejauh ini sosialisasi masih dirasakan kurang oleh masyarakat sehingga kemarin di hari pertama masih ada yang bingung belum mendownload atau mengunggah aplikasi dari Peduli Lindungi untuk masuk ke mal. Bagaimana pantauan Anda pada hari kedua ini di Jakarta, di mal-mal di sana? Apakah sudah ada syarat-syarat ini diketahui oleh masyarakat dan bagaimana respon dari pengusaha di sana? Ya, selamat siang Heranov. Tadi saya berkeliling ke sejumlah mal di kawasan Casablanca, Jakarta Selatan untuk melihat seperti apa pantauan di hari kedua uji coba pembukaan mal di masa PPKM level 4 di wilayah DKI Jakarta. Di sana sosialisasi terhadap para pengunjung masih terus dilakukan, memberitahu kepada para pengunjung agar mendownload atau mengunduh aplikasi Peduli Lindungi untuk kemudian ditujukan kepada petugas dan tentunya melakukan pemindaian kode batang atau scan barcode untuk mengetahui apakah pengunjung sudah divaksin atau tidak. Pasalnya, kita tahu bahwa syarat untuk masuk ke pusat perbelanjaan di masa uji coba ini yang akan berlangsung sampai tanggal 16 Agustus mendatang, seluruh pengunjung pusat perbelanjaan atau mal wajib sudah divaksin minimal dosis pertama. Dan selain itu aturannya adalah anak di bawah 12 tahun serta lansia di atas 70 tahun dilarang masuk ke area pusat perbelanjaan atau mal. Nah, untuk mengetahui seseorang sudah divaksin atau belum, caranya sebenarnya sangat mudah, asalkan aplikasi Peduli Lindungi sudah tersedia di ponsel masing-masing pengunjung. Jadi caranya ketika datang, para pengunjung tinggal memindai saja atau melakukan scan kode batang atau scan barcode, dan nanti akan diketahui apakah pengunjung tersebut sudah divaksin atau belum. Jika indikatornya berwarna hijau, maka pengunjung artinya sudah vaksin dan diizinkan untuk masuk. Tetapi ketika aplikasinya menunjukkan kode berwarna kuning, maka harus diverifikasi ulang kepada petugas yang ada di area pintu masuk pusat perbelanjaan. Dan sementara jika kodenya berwarna merah, artinya para pengunjung tersebut tidak diizinkan masuk. Dan kalau dari pantauan saya pada pagi hari ini, memang pengunjung yang datang mayoritas sudah mengetahui, meskipun secara teknis masih harus dilakukan bantuan oleh petugas karena ada beberapa pengunjung yang belum melakukan pengunduhan aplikasi Peduli Lindungi ataupun juga ketika sudah memiliki aplikasi tersebut tapi belum melakukan login. Artinya ketika masuk mereka harus kembali menginput nomor induk kependudukan untuk nantinya masuk ke profil di aplikasi Peduli Lindungi dari Kementerian Kesehatan ini. Tapi kalau saya melihat dari pantauan kemarin, saya juga melakukan pantauan kemarin di kawasan Blok M Jakarta Selatan, masih banyak pengunjung yang akhirnya tidak bisa masuk ke area pusat perbelanjaan karena mereka tidak, pertama, selain tidak memiliki aplikasi Peduli Lindungi, dan mereka pun juga ternyata belum divaksin, dan terutama mereka yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online yang akan melakukan pengambilan pesanan di sejumlah restoran ataupun juga rumah makan yang ada di pusat perbelanjaan. Dan kalau kita mengacu kepada keterangan dari para pengunjung, sebenarnya ini disambut positif dengan adanya aturan vaksin ini, mengingat ini masih masa PPKM level 4, artinya penularan COVID-19 masih tergolong cukup tinggi, meskipun di Jakarta sudah cukup melandai, tapi harus dicatat angkanya masih terus fluktuatif. Kadang turun di bawah 1.000, tapi kadang naik lagi di atas 1.000 seperti yang terjadi pada hari Senin tanggal 9 Agustus. Angkanya berada di 727-an kalau tidak salah dalam satu hari penambahan kasusnya. Tetapi kemudian kemarin angkanya bertambah 2 kali lipat menjadi 1.400 kasus. Itu artinya belum ada konsistensi dalam penurunan jumlah kasus harian COVID-19 di DKI Jakarta. Untuk itu, ketika adanya aturan vaksin nasi bagi para pengunjung mal, maka ini disambut baik, terutama bagi mereka yang bekerja atau karyawan yang bekerja di area pusat perbelanjaan. 1 bulan lebih, Heranov, mal atau pusat perbelanjaan ini tutup, tidak beroperasi, terutama mereka yang bergerak di sektor non-pangan, sehingga otomatis mereka kehilangan pemasukan. Saya mewawancarai sejumlah pelaku usaha yang berjualan di area pusat perbelanjaan yang menyatakan bahwa sempat ada salah satu pengusaha aksesoris di sana yang mengaku kehilangan pemasukan sekitar 30 sampai 50 juta dalam 1 bulan selama PPKM darurat yang dilanjutkan dengan PPKM level 4
berlangsung di DKI Jakarta karena mal tidak bisa beroperasi. Maka dengan kembali dibukanya secara uji coba dan kapasitasnya dibatasi 25%, ini disambut positif oleh para pelaku usaha dan mereka berharap sedikit demi sedikit bisa mengembalikan kembali pemasukan mereka. Kalau kita bicara, Heranov, soal hasil survei yang dilakukan oleh sejumlah lembaga terkait dengan nasib UMKM di masa PPKM level 4 ini memang cukup memprihatinkan. Ketika sempat terpukul di tahun 2020 lalu, sebenarnya ada harapan di tahun 2021 ketika awal-awal kuartal 2. Karena 22% dari responden yang dilakukan survei oleh Kementerian Koperasi dan UMKM menyebutkan bahwa usaha mereka sudah mulai bangkit dan kembali normal. Tetapi kemudian diberlakukan kembali pembatasan atau PPKM ini dan otomatis kembali meredupkan usaha mereka. Diharapkan dengan adanya pembukaan atau uji coba pembukaan pusat perbelanjaan di DKI Jakarta, Semarang, Surabaya, dan juga Bandung dapat kembali menggeliatkan perekonomian tanpa harus mengurangi pengetatan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Karena kalau saya mengutip keterangan dari Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi kemarin di salah satu mal di kawasan Kasablanka, Jakarta Selatan menyebutkan jika ada temuan pelanggaran protokol kesehatan, apakah itu dari sisi kapasitas yang melebihi 25%, apakah dari adanya pengunjung yang belum vaksin tapi diperbolehkan masuk, atau anak-anak di bawah 12 tahun dan juga lansia di atas 70 tahun yang ternyata bisa masuk ke dalam pusat perbelanjaan, maka mal tersebut akan diberikan sanksi untuk ditutup selama sedikitnya 3 hari. Heranov. Baiklah, kita harapkan geliat ekonomi semakin bergairah untuk pengusaha mal dan juga kita harapkan tentunya diiringi dengan protokol kesehatan di mal itu sendiri. Terima kasih atas laporan komprehensif Anda, Mardika Utama langsung dari Jakarta.